Pengertian energi dan sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, kerja, atau melakukan suatu perubahan. Energi merupakan bagian dari suatu benda, tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Bentuk-bentuk energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Dalam mekanika dikelompokkan. 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Energi kinetik dapat berupa gerakan gelombang, molekul-molekul, benda, zat, objek. Besarnya tergantung dari masa kecepatan. Yang termasuk energi kinetik ialah energi angin, energi gelombang laut, energi suara, energi cahaya, energi panas. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu kedudukan tertentu. Yang termasuk energi potensial, energi kimia, energi mekanik, energi nuklir, energi gravitasi, energi listrik. Perubahan bentuk energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat berbagai peristiwa perubahan bentuk energi. Misalnya, cahaya matahari diserap oleh tumbuhan yang digunakan sebagai tenaga untuk tumbuh atau membentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis atau menjadi energi kimia. Pada tahun 1843, Joule membuat pernyataan penting tentang hal ini. Energi tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan. Energi dapat berubah-ubah bentuknya. Oleh karena itu, jumlah energi alam semesta selalu tetap. Energi untuk kehidupan manusia. Contoh penggunaan energi dalam kehidupan manusia antara lain: 1. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, memerlukan energi. Energi itu digunakan untuk 1. Menggerakkan sistem organ dalam tubuh, misalnya mengalirkan darah. 2. Mempertahankan kelestarian hidup, misalnya mencari makan dan berkembang biak. 3. Khusus untuk manusia, ialah memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya berkendaraan, terbang ke negara lain atau keluar angkasa, berlayar, dan membuat baju bagus. Ini adalah fungsi energi bagi kehidupan manusia yang berasal dari makanan atau benda yang bergerak. Energi surya sebagai sumber panas. Nenek moyang kita telah banyak memanfaatkan energi surya sebagai sumber panas. Mereka mengeringkan daging dengan menjemur di terik matahari sebagai upaya pengawetan makanan. Mereka juga membuat ikan asin, mengeringkan kayu bakar, menjemur pakaian, menjemur padi, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh upaya manusia masa kini dalam pemanfaatan energi cahaya matahari yang murah tanpa polusi. 1. Kompor matahari. 2. Tanur matahari. 3. Energi pembangkit listrik. Tenaga air. Air danau, meskipun dalam keadaan diam, ia mengandung energi potensial gravitasi. Semakin tinggi letak danau, itu semakin besar pula kandungan energi yang ada di dalamnya. Berikut adalah bagan yang menunjukkan prinsip kegiatan PLTA. Pembangkit tenaga listrik air memiliki proses yang ada di bagan seperti ini. Yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir.
Salah satu alternatif untuk memperoleh energi bagi kehidupan manusia adalah melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN memberikan keuntungan yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, 1 gram tenaga nuklir dapat menghasilkan energi besar sejumlah 80 juta. Bandingkan dengan hasil 1 gram batu bara dapat mengeluarkan hanya 30. Kalau kita hitung dan bandingkan, ternyata 1 gram nuklir sebanding dengan 2,7 ton batu bara. Adapun proses PLTN. Nah, sekarang kita akan memahami tentang energi listrik sehari-hari dalam kehidupan kita. Kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari penggunaan energi listrik. Kita dapat menonton televisi, mendengarkan radio, belajar pada malam hari. Semua kegiatan tersebut menggunakan energi listrik. Gejala kelistrikan. Sebagai contoh gejala kelistrikan sederhana, berasal dari penggaris. Penggaris yang kita gosok-gosokkan ke kepala atau ke bagian tubuh lainnya, lama-kelamaan akan menghasilkan panas atau kalor. Panas atau kalor ini sebagai salah satu tanda buktinya adanya energi atau aliran listrik. Kemudian kita dekatkan pada potongan-potongan kertas kecil. Lama-kelamaan potongan kertas akan naik ke atas. Contoh yang kedua yaitu berasal dari sisir. Sisir pun jika digosokkan ke rambut kering dan didekatkan dengan potongan kertas, lama-kelamaan potongan kertas akan ikut naik ke atas, menunjukkan adanya kalor atau energi listrik. Sumber energi listrik lainnya berasal dari generator, kemudian pembangkit air, turbin, dan yang lainnya. Sumber energi listrik lebih kecil berasal dari baterai. Sumber energi aki bisa digunakan untuk kendaraan bermotor. Sumber energi dinamo untuk energi listrik sepeda. Energi listrik mengalami perubahan. Perubahan energi, sebagai contoh, energi listrik menjadi cahaya, yaitu lampu. Kemudian perubahan energi listrik menjadi panas, bisa pada contohnya microwave dan kipas. Perubahan energi listrik menjadi bunyi, televisi dan radio. Demikianlah penjelasan sumber energi dan perubahan energi di sekeliling kita. Semoga kalian paham dan memahami materi kali ini.